Channel Study Mandiri kali ini membahas simple future yang terdapat dua rumus. Rumus pertama, subject plus will plus verb 1. Rumus kedua, subject plus to be plus going to plus verb 1. Contoh, Annie will cook pizza tomorrow. Annie is going to cook pizza tomorrow. Dalam mempelajari grammar bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Sebelum saya lanjutkan, disarankan Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Simple future untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Terlihat rumus simple future yang pertama sangat mudah sekali, karena setelah semua subjek he, she, it, they, we, you, I hanya menambahkan modal will yang berarti akan dan diikuti kata kerja bentuk pertama verb 1. Tidak beda halnya pada bahasa Indonesia, bila menyatakan suatu kejadian yang akan dilakukan, hanya menambah kata akan. Ani akan memasak pizza besok. Ani will cook pizza tomorrow. Karena kejadiannya di waktu yang akan datang, maka keterangan waktu yang digunakan bisa tomorrow, besok, next Sunday, hari minggu depan, next week, minggu depan, dan lain-lain. Untuk kalimat negatifnya mudah kan? Karena hanya menambah not pada modal will. Sehingga kalimat negatifnya menjadi Annie will not cook pizza tomorrow. Will not bisa disingkat dan dibaca won't. Annie won't cook pizza tomorrow. Untuk kalimat tanya atau interrogatifnya juga mudah kan? Karena hanya menempatkan modal will di depan subject. Dalam hal ini, subjeknya Annie. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi will Annie cook pizza tomorrow? Modal will yang berarti akan ini bisa diganti dengan to be plus going to. Sehingga kalimatnya menjadi Annie is going to cook pizza tomorrow. Bagi yang belum mengetahui to be itu apa, bahwa to be adalah kata kerja juga, tapi fungsinya membantu kata kerja. Sehingga to be disebut kata kerja bantu. Membantu yang bagaimana? Kalau dalam kasus ini membantu kata kerja go yang menjadi bentuk ing form, sehingga perlu dibantu dengan to be is untuk orang ketiga tunggal Ani. Bagaimana asal mula to be? Begini, penyebutan kata kerja dalam bahasa Inggris semestinya disertakan kata to, seperti to cook, cooked, cooked. Begitu juga to be, yang juga sebagai kata kerja bantu. Coba hilangkan kata to pada to be dan to pada to cook, sehingga be sepadan dengan kata kerja cook, bentuk pertama. Demikian juga be, bentuk pertama yaitu am, is, are. Bentuk pasnya was, were. Dan bentuk ketiganya been. Nah, untuk simple future ini menggunakan to be present, am, is, are. Subject plus to be, am, is, are, plus going to, plus verb 1. Seperti pada kalimat, Annie is going to cook pizza tomorrow. Selanjutnya bagaimana dua rumus simple future tersebut digunakan dengan benar? Coba perhatikan skema penggunaannya, bahwa simple future digunakan pada situasi resmi atau formal dan tidak resmi atau informal. Untuk kegiatan yang sifatnya formal menggunakan modal will,
Rumus pertama, subject plus will plus verb 1, kata kerja pertama. Sedangkan pada situasi tidak resmi, bisa menggunakan kedua rumus tersebut. Pada situasi tidak resmi, bisa digambarkan terdapat dua jenis peristiwa atau kegiatan, yaitu kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, future, yang terencana, dan yang tidak terencana. Mari kita bahas dulu untuk kegiatan yang dilakukan di masa mendatang yang terencana, yaitu menggunakan rumus kedua. Sebagai contoh ilustrasi kejadiannya begini. Ani dan Sarah sedang berbincang-bincang. Dalam perbincangan tersebut, Ani mengatakan, Sarah, hari Minggu depan, saya akan mengunjungi Donna. Ani mengatakan akan mengunjungi Donna karena memang sebelum ketemu Sarah pun, Ani sudah punya rencana untuk itu. Situasi tidak resmi seperti ini dan kegiatan yang akan dilakukan Ani mengunjungi Donna yang sudah direncanakan sebelumnya, maka menggunakan rumus simple future yang kedua. Sehingga kalimatnya, Sarah, I'm going to visit Donna next Sunday. Khusus untuk kejadian dalam situasi tidak resmi dan kegiatan yang terencana seperti ini, bisa juga dan benar serta maksud yang sama bila Ani mengatakan, Sarah, I am visiting Donna next Sunday. Perhatikan struktur kalimat I am visiting Donna next Sunday, yaitu subject plus to be plus verb 1 ing. Ini present continuous. Dua kalimat tersebut sama-sama benar dan maksud yang sama, baik menggunakan simple future I am going to visit Donna next Sunday dan menggunakan present continuous I am visiting Donna next Sunday. Sebagai catatan penting bahwa bila mengungkapkan kejadian yang akan datang dengan menggunakan present continuous I am visiting Donna next Sunday, maka harus diberikan keterangan waktu yang spesifik, seperti next Sunday. Bila tidak ada keterangan waktu yang ditunjuk secara spesifik, maka I am going to visit Donna tidak bisa diganti dengan I am visiting Donna. Karena bila tidak ada keterangan waktu yang ditunjuk secara spesifik, seperti next Sunday, artinya waktu Ani bicara, I am visiting Donna, Ani sedang berkunjung di rumah Donna. Ani ada di rumah Donna. Ilustrasi kejadian lain. Antara Ani, Sarah, dan Donna bertemu berbincang-bincang tentang rencana mereka mengadakan pesta bulan depan. Dalam percakapan, Ani mengatakan bahwa siapa yang akan memasak nanti, dan Sarah pun langsung menjawab, saya nanti yang akan masak. Situasi seperti ini, jawaban Sarah termasuk tidak direncanakan, sehingga harus menggunakan will. I will cook for next month party. Saya akan memasak untuk pesta bulan depan. Kemudian Donna mengatakan, I am going to bring some cakes for next month party. Saya akan membawa beberapa kue untuk pesta bulan depan. Dalam hal ini, Donna memang sudah mempunyai rencana sebelum mereka bertiga bertemu, sehingga harus menggunakan rumus kedua. Dalam pengucapan subject plus to be MSR, sebaiknya disingkat, seperti he is, his, they are, their, we are, we're, I am, am. Rumus kedua bisa juga digunakan pada suatu kesepakatan atau janji. Misalnya, we are going to meet in Jakarta. Kami sepakat akan bertemu di Jakarta. Bisa juga digunakan pada suatu tekad atau niat akan melakukan kegiatan di waktu yang akan datang. Sebagai misal, I'm going to run 10 km every day.
Saya berniat nanti akan lari 10 km setiap hari. Bisa juga digunakan untuk suatu kejadian yang diramalkan. Misalnya, it is going to rain tonight. Sepertinya akan turun hujan nanti malam. Penggunaan will dan to be going to sebenarnya masih banyak yang bisa dikupas. Dan untuk pembahasan lebih detailnya ada di video lain. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.